Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-25. Apa yang menyebabkan keadaan manusia setelah ia jatuh itu penuh dosa? Jawabannya, keadaan manusia setelah ia jatuh itu penuh dosa karena yang disebabkan dosa Adam yang pertama. Karena hilangnya kebenaran yang telah dimilikinya pada waktu ia diciptakan. Dan juga karena kerusakan kodratnya, yang membuat ia merasa jijik akan kebaikan rohani apapun. Tidak mampu lagi melakukannya, bahkan memusuhinya. Dan dengan segala senang hati melakukan apa saja yang jahat. Itu pun terus-menerus. Keadaan itu biasanya disebut dosa asli. Dosa asli itulah yang menghasilkan semua pelanggaran nyata. Jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari surat Roma, pasal yang kelima, ayat 12 dan 19. Roma pasal ketiga, ayat 10 sampai 19. Roma pasal kelima, ayat ke-6. Roma pasal ke-8, ayat 7 sampai 8. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 6, ayat 5, surat Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15, dan Injil Matius pasal 15 ayat 19. Dari ayat-ayat yang kita dapat baca dan pelajari, kita menyadari sungguh-sungguh bahwa manusia benar-benar sudah berdosa. Keberdosaan manusia karena manusia ada di dalam Adam. Adam mewakili seluruh umat manusia. Adam sendiri secara pribadi, secara individu berdosa kepada Allah. Adam mewakili keberadaan daripada keturunannya, karena seluruh keturunannya ada di pinggangnya Adam. Sehingga setiap manusia yang ada dan dilahirkan di dalam dunia ini, sepanjang dunia ini ada sampai akhir zaman, sudah bernatur dosa. Artinya setiap orang memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat kepada Tuhan Allah. Yang dimaksud dengan berbuat jahat ialah manusia tidak lagi hidup di dalam kebenaran, merasa jijik akan kebaikan, dan juga memusuhi kebaikan rohani dengan senang hati. Manusia dengan sengaja dan sadar melakukan apa saja yang jahat, mulai dari berdusta, memutarbalikkan kebenaran, melakukan tindakan kekerasan, bahkan melakukan pembunuhan, peperangan, merusak alam, dan mengacaukan kehidupan di bumi di antara umat manusia. Dengan kata lain, bahwa natur keberdosaan itu sudah mendorong manusia untuk terus-menerus berbuat dosa. Dari dalam hatinya timbullah segala pikiran untuk berdosa kepada Allah. Berzina, berdusta, bersaksi dusta, melakukan tindakan kejahatan kepada sesama. Dan itu merupakan suatu yang nyata dalam kesehari-harian manusia. Sejak ada di dalam kandungan, manusia sudah bernatur dosa. Dan kecenderungannya seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, bahwa manusia berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang diajarkan untuk berdosa kepada Tuhan Allah. Tetapi hati manusia sudah rusak arahnya dan strukturnya. Kebebasan yang dikaruniakan Tuhan bukan lagi diarahkan kepada Tuhan, tetapi
berdosa kepada Tuhan. Karena berdosa kepada Tuhan, maka secara logis manusia pun berdosa kepada sesama, kepada dirinya, merusak alam, mengacaukan sistem kehidupan yang diatur oleh Tuhan di bumi ini dan di alam semesta. Karena sudah rusak total, maka secara logis juga manusia tidak mampu total untuk melakukan kebenaran, menjalankan kebaikan, dan hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Apa yang dinyatakan Tuhan akan kehadirannya, akan karyanya, dan keberadaannya, seluruhnya dengan sengaja ditolak oleh manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa yang hidup di dalam keberdosaannya, mengarahkan ibadahnya, penyembahannya, dan segala yang dipercayanya bukan kepada Tuhan Allah yang sejati, tetapi kepada ciptaan, kepada buatan manusia. Manusia dengan sengaja menggantikan posisi Tuhan dengan matahari, bintang, bulan, dan benda-benda langit, atau roh-roh jahat, atau buatan tangannya sendiri. Manusia dengan sengaja menggeser posisi Tuhan, bahkan jauh dari hadapan Tuhan, lalu menempatkan diri sebagai pusat dari seluruh kehidupannya. Manusia yang berdosa betul-betul telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Manusia dengan senang hati melakukan kejahatan, korupsi, menghina sesama, melakukan pembulian, merusak diri dengan merokok, narkoba, minum minuman keras, merusak orang lain, mengganggu orang lain, melecehkan orang lain, meremehkan orang lain. Manusia terus melakukan itu. Bahkan ingin mengeksploitasi sesamanya untuk kepentingan diri. Dengan alasan-alasan yang menurut manusia itu baik, tetapi manusia sudah berada di dalam keberdosaan. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena firman Tuhan, Alkitab, mengajarkan kita bahwa kita memang sudah berdosa. Tetapi di pihak lain kita bersyukur karena Tuhan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerti keberdosaan kita dan mengaruniakan kepada kita bagaimana kita beroleh pengampunan dosa. Hanya ada di dalam Alkitab, diajarkan oleh Tuhan Allah bagaimana orang yang sudah bernatur dosa, yang kesukaannya melakukan kejahatan itu, beroleh pengampunan. Dan pengampunan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi kasih karunia dari Allah berdasarkan pada kebaikan, belas kasihan, dan ketetapan Allah. Dengan kita mengerti keberdosaan kita dan pengampunan yang Tuhan sediakan bagi umatnya, maka kita patut terus-menerus bersyukur. Sekalipun kita tidak sempurna untuk melakukan yang benar, yang baik, dan yang suci, namun kita berupaya untuk melakukan itu dengan kekuatan Roh Kudus dan firman-Nya. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa terus-menerus. Kiranya dengan pengajaran ini membawa kita untuk semakin hari mengerjakan hidup yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.